Oke, kita langsung aja bahas 3 kata ini. Am, is, dan are. Pasti sering banget kan ketemu kata-kata ini, tapi jujur deh, kadang masih suka bingung kapan harus pakai yang mana. Eh, kalau kamu masih bingung, tenang aja, kamu gak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Tapi jangan khawatir. Di sini kita bakal kupas tuntas semuanya sampai jelas. Gampang kok. Oke, ini agenda kita ya. Pertama, kita kenalan dulu sama si B ini. Terus kita cariin pasangan yang pas buat dia, yaitu pronoun. Lanjut ke benda tunggal dan jamak, terus ada kasus spesial there is dan there are. Terakhir, kita lihat bentuk singkatnya sambil latihan dikit. Siap? Yuk, mulai. Sip, bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya kata kerja be itu? Gampangnya gini, kata kerja ini tuh buat nunjukin keadaan, bukan kegiatan atau aksi. Nah, ini poin paling pentingnya. Am, is, dan are itu ya wujudnya be di masa sekarang. Jadi mereka ini bukan kata kerja aksi kayak lari atau makan ya. Fungsinya lebih ke ngejelasin kondisi, identitas, atau keadaan sesuatu. Nah, ini dia nih, tim B kita. Ada am, is, sama are. Anggap aja mereka satu tim ya, tapi masing-masing punya tugas khusus. Penasaran kan siapa pasangannya siapa? Yuk kita cari tahu. Oke, masuk bagian kedua. Nah, ini nih jantungnya pembahasan kita. Menjodohkan kata kerja ini sama kata ganti yang pas. Kuncinya di sini, jadi perhatiin baik-baik ya. Lihat deh tabel ini. Ini contekan paling mantap. Aturannya jelas banget. I itu udah jodohnya sama M, nggak bisa diganggu-gugat. Terus geng orang ketiga tunggal, he, she, it, itu selalu nempel sama is. Nah sisanya, you, we, they, semuanya borongan pakai are. Gampang kan? Tabel ini benar-benar jadi kuncinya. Coba kita rinciin lagi ya, biar makin nempel. Sederhana banget kok. M itu eksklusif, cuma buat I. Contohnya, I am Peter. Terus, is itu buat he, she, sama it. Kayak di kalimat, he is a doctor. Sisanya, you, we, dan they semuanya pakai are. Contohnya, you are a stranger. Beres. Nah, ini contoh visual yang pas banget buat it. Lihat kan? Itu keledai. Jadi kalimatnya, it is a donkey. Dan itu jelas bukan kuda, jadi it is not a horse. Klop banget kan? It, ya pasangannya is. Oke, soal kata ganti udah beres ya. Sekarang, gimana kalau subjeknya bukan kata ganti? Misalnya kata benda. Yuk kita lihat aturannya, ini lebih gampang lagi. Tuh kan, beneran simpel aturannya. Pokoknya kalau bendanya cuma satu atau tunggal, pakai is. Kalau bendanya lebih dari satu alias jamak, pakai are. Udah gitu doang. Nah, lihat perbandingannya di sini. Jelas banget. Satu onta, a single camel, pakainya ya is. Terus di sebelahnya ada 2 anak domba, 2 lambs. Karena lebih dari satu, pakainya are. Visual kayak gini bikin aturannya langsung nempel di kepala, ya kan? Ini ada contoh lagi. These questions. Lihat deh, ada huruf S di akhir kata questions. Itu tandanya jamak, alias pertanyaannya banyak. Nah, karena subjeknya jamak, otomatis kita pakai are. Lanjut ya, ada nih satu kasus khusus yang super sering kita pakai sehari-hari. Biasanya buat ngejelasin apa yang kita lihat di sekitar kita. Yap, kita pakai there is dan there are. Fungsinya buat bilang ada sesuatu. Aturannya masih sama persis kayak tadi. There is buat yang sendirian, there are buat yang ramean. Coba kita lihat gambar ini. Fokus ke pohonnya deh. Kelihatan kan? Ada satu sarang tawon di situ. Cuma satu, makanya kita bilangnya there is a wasp's nest in the tree. Sekarang coba bandingin sama yang ini. Lihat di atap, ada 2 merpati. Karena ada 2, lebih dari 1, kita pakainya are. Jadi kalimatnya, there are 2 pigeons on the roof. Beda banget kan sama yang tadi? Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Sekarang kita bahas bentuk singkatnya atau kontraksi. Biar ngomongnya makin lancar. Abis itu kita tes sedikit pemahaman kita ya. Siap? Nah, biar kedengeran lebih natural pas ngobrol, biasanya kita singkat-singkatin. I am, jadi I'm. He is, jadi his. You are, jadi you're. Begitu juga yang negatif. Is not, jadi isn't. Dan are not, jadi aren't. Ini beberapa yang paling sering dipakai. Oke, waktunya kuis kilat. Coba isi yang kosong ya.
We blank very hungry. Subjeknya we. Kira-kira isinya apa ya? Dan jawaban yang benar adalah are. Betul banget. Kan we itu artinya kita, berarti jamak. Jadi we are very hungry. Keren. Satu lagi ya, satu lagi. This computer blank very easy to use. Nah, perhatiin subjeknya. This computer itu satu atau banyak? Betul, jawabannya is. Karena komputernya kan cuma satu, tunggal. Jadi, this computer is very easy to use. Mantap! Nah, sekarang kamu udah jago nih. Udah tahu semua aturannya. Mulai dari pasangannya sama kata ganti, bedain benda tunggal dan jamak, semuanya deh. Pertanyaannya sekarang, hari ini kira-kira kamu bakal pakai am, is, dan are yang benar di kalimat apa nih? Coba deh dipraktekin.